Oke, haleluya. Kita boleh terus maju. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, klik presentasi. Iya. Next lagi. Oke, karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gerejanya? Kalau judulnya tadi apa? Ayo. Judulnya apa? Menggelorakan karunia-karunia roh. Sama-sama katakan menggelorakan. Menggelorakan. Tahu arti menggelorakan? Tahu. Apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Yo. Nggak tahu menggelorakan. Ya, dibangkitkan. Ada lagi. Yang menang dapat tamborin nanti. Menghalu-halukan, bukan? Ya, menggelorakan. Artinya apa? Membakar ataupun membangkitkan roh yang ada di dalam diri kita. Amin. 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 Oke, klik karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gerejanya. Yang pertama, next. Ya. Tenong. Gak bisa ya? Oke. Yang pertama, karunia motivasi. Sama-sama katakan kanan kiri, karunia motivasi. Karunia motivasi. Oke, bilang kanan kiri kalau aku tegur kamu. Kalau aku tegur kamu. Anggap aja motivasi. Kurang semangat. Aham. Ya. Kalau aku tegur kamu. Kalau aku tegur kamu. Kalau pendeta tegur kamu. Kalau pendeta tegur kamu. Anggap itu motivasi. Anggap itu motivasi. Dengan sorak-sorai yang Haleluya. Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, karunia motivasi adalah apa Bapak Ibu? Karunia yang dapat dipergunakan di dalam tubuh Kristus untuk saling apa? Menunjang dalam Pelayanan. dalam keributan. Tidak. Dalam kekecewaan. Tidak. Tapi dalam pelayanan. Karunia ini lebih bersifat alamiah sebagaimana bakat di dalam diri kita masing-masing. Saya tahu di dalam diri kita masing-masing itu sangat bagus kalau motivasi orang. Ya. Yang iya berarti sadar diri, ya kan? Saya juga seperti itu. Wow, kalau kita ngomong sama orang, ini kamu salah, kurang tepat. Giliran kita mengalami hal itu kita down juga. Iya. Kita kecewa juga. Iya. Nah, kita semua selama 10 hari, siapa yang setia 10 hari di sini angkat Saya. tangannya? Oke. Yang 9 hari angkat tangannya? Saya. Yang 8 hari angkat tangannya? Saya. Ini kayaknya banyak sebenarnya yang 8 hari, yang 9 hari, tapi malu-malu. Yang nggak pernah angkat tangan. Iya. Dan jujur masuk surga. Masuk Katakan kanan surga. kiri, jujur masuk surga. Ya, nah hari ini semua karunia-karunia roh itu coba klik lagi. Kita baca dulu Roma 12 tadi, ayatnya udah dibacakan tadi, Iya. klik lagi. Di sini dikatakan karunia yang disebut dalam nas ini adalah apa? Bernubuat. Bacakan sama-sama 1 2 3. Bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, terus apa lagi? memimpin dan menunjukkan kemurahan. Semua punya karunianya masing-masing. Amin. 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 Selain karunia berkata-kata yang disampaikan Bapak Gembala, kita punya talenta masing-masing. Iya. Ya, ada yang talentanya menyembuhkan, ada yang menghancurkan tembok-tembok setan, ada juga yang nengking setan, ada juga yang nengking temannya sendiri. Wow. Ya, ada juga karunia-karunia seperti itu. Nah, karunia ini bisa berbeda-beda, namun berasal dari siapa? Satu sumber, yaitu Roh Kudus. tidak ada yang berbeda, nggak ada Roh Kudus Eben, Roh Kudus Linda Eva Sibuan, Ibu Gembala kita, Roh Kudus ini nggak ada. Ya. Semua satu kesatuan. Amin. Yes. Amin. Amin. Dan artinya apa? Gereja-gereja pada saat ini mau berapapun jumlahnya, kalau ada kesatuan hati, maka Tuhan juga berkenan. Amin. Amin. Yes. Amin. Perlahan demi perlahan gereja ini sudah berapa tahun Bapak Ibu sebentar lagi? 14 tahun. Tidak mudah kalau yang mengikuti dari perjalanan awal. Ya. Ada suka duka, Amin. ada tusuk menusuk, Ya. tusuk menusuk pakai kata-kata, ada juga tusuk menusuk jemaat diambil, dipisahkan, gitu-gitu banyak. Tetapi kenapa itu terjadi? Tuhan akan memusnahkan orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya Ya. untuk tidak menghambat pertumbuhan. Amin. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan juga orang-orang yang masih merokok, masih berjudi, masih pakai, mungkin saya nggak tahu, ada yang pakai narkoba, mungkin ada yang pakai Dukun. seksual bebas, segala macam itu, perlahan demi perlahan Tuhan akan musnahkan. Amin. Jadi katakan kanan kiri, hati-hati sama Tuhan. Hati-hati sama Ya, Tuhan. karena apa? Firman Tuhan memang mengatakan bebas saja,
Tetapi jangan sampai bebas itu mendatangkan kegagalan, Amin. dosa, dan kematian. Makanya saya pernah bilang di ibadah penghiburan di Oma Olin, 1 kali lahir, 2 kali mati. 2 kali lahir, 1 kali mati. Apa itu maksudnya? Lahir pertama adalah kita masih bayi, itu ya. Lahir jasmani. Yang kedua lahir baru, yaitu dibaptis. Menyerahkan diri percaya kepada Allah. Dan kematiannya di mana? Hanya di bumi. Ya. Namun orang-orang yang dibaptis bisa gak mati 2 kali? Bisa juga. Kalau dia tidak jaga hidupnya. Oleh karena itu karunia inilah, motivasi inilah yang membuat satu sama lain tetap terjaga dalam ontengnya Allah. Amin. Amin. Ketika kita yang punya roh, semuanya saya yakin punya Roh Kudus, semuanya saya yakin sudah dibaptis oleh dengan roh, sudah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika di perkumpulan-perkumpulan luar gereja, berkata-katalah yang baik. Iya. Keluar kita melihat teman kita marah-marah, kita sebagai temannya jangan ikut membela. Tetapi udah sabar. Begitu, itulah namanya karunia motivasi. Agar apa? Semuanya menjadi satu. Katakan kanan kiri, aku sama kamu kita satu. Iya, aku sama kamu kita satu loh. Ya Bapak Ibu. Amin. Jadi di situ kita harus pertahankan. Karena kalau kita tidak bersatu, gak akan sampai selama-lamanya gereja ini. Amin. Ini semua karena ada kesatuan daripada Bapak Ibu. Kita sama-sama melayani, ada yang worship leader, ada yang bermusik, kok dia terus yang tampil, giliran disuruh tampil kok gak mau. Nah itu dia. Amin. Nanti kita bahas lagi. Next, yang kedua. Iya, dikit lagi Kakak Timi. Ya, Kakak Timi dikit lagi nih ya. Jadi karunia tadi yang berbeda-beda itu berasal dari satu sumber tadi. Dari mana? Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Itu kita udah jelas. Tetapi dikatakan untuk tujuan yang sama. Yaitu membangun gerejanya. Amin. Amin. Harus gerejanya dibangun. Iya. Tubuh Kristus dibangun. Itu baru berfungsi apa yang dikatakan kita itu banyak apa? Banyak karunia. Jadi kalau karunia kita tadi tidak untuk membangun atau yang terakhir tadi dikatakan bahwa nendang teman gitu ya. Ataupun buat sesuatu yang kurang baik. Itu memang ada karunia orang seperti itu. Dan itu bukan berasal daripada Roh Kudus. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu enggak bisa hilang daripada peradaban manusia karena dosa. Makanya Roh Kudus, kenapa dikatakan kita harus terima Roh Kudus? Agar kita pelayan-pelayan Tuhan ini bisa mengampuni. Bisa dilempar pakai batu, lempar pakai pisang. Tanpa menerima Roh Kudus, maka lo jual